Musim baru, anime baru. Kali ini gua akan membawakan alur dari anime Danjo no Yujo wa Seiritsu Suru atau singkatnya Danjoru. Buat kalian yang mau nonton animenya, bisa nonton di B-Station. Seperti biasa, link di deskripsi. Langsung aja ke alurnya. Seorang siswa SMP kelas 2 dari Eskul Sains lagi jualin aksesoris dari bunga. Dan dia sadar, sulitnya jualan karena hanya kejual 5 dari 100. Waktu masuk ruangan sains, ada cewek berambut biru yang memastikan kalau dia adalah Natsume Yu. Cewek ini meminta ada yang menjaga ruangan karena tadi ada yang lihat-lihat. Meskipun Yu pesimis, nyatanya ada 15 orang datang dan 27 barang kejual. Cewek ini tahu dari guru sains kalau Yu harus jual 100 aksesoris dan dia penasaran alasannya. Karena deket-deket mulu, Yu merasa cewek ini imut dan bisa aja diketawain kalau dia cerita alasannya. Akhirnya, Yu ngaku itu tantangan dari orang tuanya yang mau dia jadi PNS. Sedangkan Yu maunya buka toko aksesoris bunga. Orang tuanya akan merestui kalau dia bisa jual 100 aksesoris di festival budaya. Cewek yang bernama Inuzuka Himari ini meminta semua sisa stoknya disiapkan untuk dijual besok. Dan saat itu, berkat bantuan Himari, semuanya habis terjual. 2 tahun setelahnya, Yu melihat Himari yang lagi ngasih tahu temennya toko daring tempat dia beli anting yang bernama Yo. Sekarang, Yu menjalankan toko daring dan menikmati saat-saat dia membuat aksesoris, meskipun terkesan terpisah dari dunia nyata. Selesai membuat aksesoris, Himari memeluknya dari belakang dan Yu gak seneng Himari tiba-tiba meluk gitu. Tapi, Yu merasa Himari emang saat imut dan meminta Himari turun, tapi ditolak. Seperti itulah keseharian mereka di taman ilusi buatan mereka sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu di sebuah kafe, Yu penasaran kenapa Himari mau bantuin dia. Himari bukan mau bantu, tapi mau jual sebuah aksesoris dan ngincar choker yang dikasih Yu sebagai tanda terima kasih. Himari menyatakan akan membantu Yu membuka toko aksesoris impiannya. Himari tahu banyak soal Yu, seperti Yu yang menamai bunga yang dia urus dan nangis waktu dipetik. Awalnya, Himari cuma mau beli choker, tapi kondisinya lebih buruk daripada dugaannya. Karena dah make permohonan seumur hidup pada kakaknya, Himari meminta Yu bertanggung jawab dengan menunjukkan tatapan ambisiusnya hanya pada Himari. Dan sebagai gantinya, Himari akan membantu menjual aksesorisnya Yu sebanyak apapun. Himari juga mengajak Yu jadi sahabat yang berbagi satu impian. Ada perjanjian di antara mereka, yaitu jika Yu belum berhasil punya toko di umur 30, Himari bakal nikah sama dia. Himari bilang kalau Yu gak mau, dia boleh nikah duluan. Tapi Himari tahu kalau Yu belum bisa lupain cinta pertama yang ditemuinya waktu SD dulu. Yu nyalahin Himari yang selalu nempel sama dia dan jadinya gak ada cewek yang deket sama dia. Himari sendiri pernah pacaran beberapa kali dan hanya buat iseng aja. Karena dia sendiri belum ngerti soal romansa. Saat membaca pesanan di rumah, Yu teringat ketika Himari mengajaknya tinggal bersama jika mereka masih jomblo sampai umur 30. Himari menganggap itu waktu Yu untuk berusaha membuka toko dan jika masih jomblo, Yu bisa nikahin Himari. Tapi Yu gak mau karena sukanya cewek yang lebih feminim. Di sekolah ada senior yang menanyakan hubungan Himari dengan Yu. Karena ini, Himari merasa cowok dan cewek bisa temenan. Dan kalau misalnya nggak bisa, dia mulai berasumsi perasaannya mendukung mimpinya Yu cuma biar bisa ciuman sama dia. Tapi Himari nggak bakal bertele-tele kalau emang dia mau ciuman sama Yu. Dia berharap pacarnya bisa nerima hubungannya dengan Yu dan merasa agak kesepian kalau misalnya mereka terpisah setelah punya pasangan. Yu lagi beli minum buat Himari dan melihat ke cewek yang jalan ke arah dia. Yu melihat ke arah gelang si cewek dan tiba-tiba copot. Yu menawarkan untuk memperbaiki gelangnya dan karena si cewek nanya alasannya, Yu langsung pergi. Waktu lagi ngobrol sama Himari, ada cowok bernama Makishima mendatangi Yu. Gak lama Himari dan Makishima mulai saling ejek. Yu mempertanyakan mereka yang musuhan, padahal dulunya pacaran. Mereka berdua malah teriak kejelekan satu sama lain ke arah jendela, di mana banyak yang dengar. Akhirnya Makishima ingat tujuannya nyari Yu dan memanggil Rinchan, cewek yang mau perbaiki gelang sama Yu. Ternyata cewek yang bernama Enomoto itu temennya Himari waktu SD dan mereka beda sekolah waktu SMP. Kakaknya Enomoto yang seorang model juga bantu promosi aksesorisnya Yu di hari kedua festival budaya. Yu dan Himari melihat gelangnya bersama Enomoto. Yu berniat ganti rantainya dengan yang mirip, tapi Enomoto mikir Yu nggak bisa ganti dan menunjukkan muka yang nggak santai. Meskipun nggak bermaksud, Himari nunjukin mukanya Enomoto dengan kaca dan bikin Enomoto jatuh karena kaget. Himari bilang Enomoto masih ceroboh kayak dulu, dan waktu mau bilang sesuatu, Enomoto nangkep mukanya dan bilang Himari nggak peka, dan suka ngambil mainan dan gantungan kunci kesukaannya.
Enomoto juga bahas soal kelas olahraga pertama waktu SMA, dan Himari ngaku iseng doang, tapi dia malah meremas dadanya Enomoto lagi. Yu mulai memperbaiki gelangnya dengan fokus, dan Enomoto sadar dengan itu. Himari menjelaskan kalau Yu udah kerja, dia nggak bakal dengar orang sebelahnya ngomong. Setelah gelang selesai, Enomoto dan Himari nahan tawa karena rambutnya Yu udah dipitain semua. Karena ada mau hujan, Yu pulang duluan, ninggalin Himari dan Enomoto. Enomoto nanya ke Himari apakah pernah ada orang yang nembak dia, tapi Himari nggak tahu mukanya. Himari nangkepnya itu teman online. Enomoto ngaku nggak tahu muka orangnya, tapi dia tahu orangnya ada deket situ dan nunjukin foto Himari yang pakai aksesoris buatan Yu. Enomoto pun sadar, orang di balik Yu adalah Yu Natsume. Di sini Himari sadar, dia sombong karena merasa hanya dia yang tahu hebatnya Yu, dan pola pikirnya soal hubungannya dengan Yu juga pandangan egoisnya aja. Ya, kurang lebih gitu aja alur dari episode 1 anime Danjoro ini. Di scene yang Yu nanyain alasan Himari bantuin dia, sempat bikin gua bingung. Karena di animenya, si Himari nunjuk cokernya waktu bilang mau jual aksesoris. Kalau baca manganya, ternyata barangnya beda lagi, bukan coker itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.